Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Apriyani, NIM 20250110801170. Saya dari kelas 1E, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sejarah Pancasila. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh. Latar belakang sejarah Pancasila. Pancasila lahir dari proses panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk merumuskan dasar negara. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penindasan dan tidak memiliki kebebasan dalam mengatur kehidupannya sendiri. Kondisi ini mendorong tumbuhnya semangat nasionalisme dan keinginan untuk membentuk negara merdeka yang memiliki dasar yang kuat dan mampu menyatukan seluruh rakyat dari berbagai suku, agama, dan budaya. Pada tahun 1945, ketika Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia Kedua, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut BPUPKI. BPUPKI bertugas mempersiapkan dasar negara sebelum Indonesia merdeka. Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh bangsa menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Salah satunya adalah Insinyur Soekarno yang pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 5 prinsip yang ia sebut Pancasila. Usulan tersebut kemudian dibahas kembali oleh Panitia 9 dan melahirkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Setelah mengalami beberapa penyempurnaan, Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Selanjutnya pembahasan dari sejarah Pancasila. A. Akar historis dan filosofis Pancasila. Sebelum Pancasila dirumuskan secara formal pada masa kemerdekaan, nilai-nilai dasarnya sudah hidup dalam tradisi budaya dan peradaban Nusantara. Konsep religiusitas, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan telah tercermin dalam berbagai kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan Mataram. Nilai-nilai ini kemudian menjadi roh bagi rumusan Pancasila. Dalam Negara Kertagama dan Stusoma karya Empu Tantular terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi salah satu landasan filosofis persatuan bangsa Indonesia. Semangat inilah yang menjadi fondasi bagi prinsip persatuan dalam Pancasila. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara. Beberapa tokoh menyampaikan pandangannya. 1. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin memberikan 5 gagasan dasar negara yang mencakup peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri keyakinan, dan kesejahteraan rakyat. 2. Profesor Dr. Suetomo mengusulkan dasar negara berdasarkan konsep negara integralistik yang lebih menitik beratkan pada persatuan dan kesatuan. 3. Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang mengenal. Ia mengusulkan 5 prinsip yang disebutnya Pancasila. A. Kebangsaan Indonesia. B. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. C. Mufakat atau demokrasi. D. Kesejahteraan sosial. E. Ketuhanan yang Maha Esa. Usulan Soekarno inilah yang menjadi salah satu dasar kuat dalam perumusan Pancasila. C. Panitia 9 dan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945.
Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuk Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Abu Salim, Wahid Hasyim, dan lain sebagainya. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang berisi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk rumusan Pancasila versi awal. D. Sidang kedua BPUPKI dan persiapan kemerdekaan. Sidang kedua BPUPKI pada Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan struktur pemerintahan. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta menjadi dasar penting bagi perumusan Undang-Undang Dasar. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI untuk melanjutkan proses kemerdekaan. E. Penetapan final Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya tercantum rumusan final Pancasila. Urutan rumusannya adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan ini menjadi dasar negara Indonesia hingga saat ini. F. Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata Yunani yaitu iden yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka. Perawakan, gagasan, buah pikir, dan katalogi yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran. Ideologi dapat dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengelolanya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya, seseorang dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik. Pancasila merupakan satu ideologi yang dianut oleh negara atau pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik atau monopoli seseorang ataupun sesuatu golongan tertentu. Sebagai filsafat atau dasar kerohanian negara yang merupakan cita-cita bangsa, Pancasila harus dilaksanakan atau diamalkan yang mewujudkan kenyataan dalam penyelenggaraan hidup kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan kita. Bila terjadi kesenjangan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, kita harus kembali kepada filsafat negara Republik Indonesia untuk mencari jalan keluarnya atau untuk meluruskan kembali. D. Penjabaran nilai-nilai dari Pancasila. 1. Pengertian nilai pendidikan. Pancasila adalah pendidikan nilai-nilai yang bertujuan membentuk sikap positif manusia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan nilai dapat mengatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, religius atau tidak religius, dan lain sebagainya. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, berharga, nilai kebenaran, indah, nilai estetis, baik, nilai moral dan etis, religius, nilai agama. Sonegoro berpendapat membagi nilai menjadi 3 bagian, yaitu A. Nilai materi, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. B. Nilai vital, yang segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas. C. Nilai kerohanian, yang segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. 2. Nilai-nilai pada Pancasila. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa.
Dengan adanya dasar ketuhanan, maka Indonesia mengakui dan percaya pada adanya Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, yang menjadi sebab adanya manusia dan alam semesta serta segala hidup dan kehidupan di dalamnya. Dasar ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya, kepercayaannya sebagai tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Internasionalisme ataupun peri kemanusiaan adalah penting sekali bagi kehidupan sesuatu bangsa dalam negara yang merdeka dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Manusia adalah makhluk Tuhan, dan Tuhan tidak mengadakan perbedaan antar sesama manusia. Pandangan demikian menimbulkan pandangan yang luas, tidak terikat oleh batas-batas negara atau bangsa sendiri, melainkan negara harus selalu membuka pintu bagi persahabatan dunia atas dasar persamaan derajat. C. Sila Persatuan Indonesia. Dengan dasar kebangsaan, nasionalisme dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia seluruhnya harus menepuk persatuan yang erat antara sesama warga tanpa membeda-bedakan suku atau golongan, serta berdasarkan satu tekad yang bulat. Satu cita-cita bersama. Prinsip kebangsaan itu merupakan ikatan yang erat antara golongan dan suku bangsa. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dasar mufakat. Kerakyatan atau demokrasi menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi. Paham demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi, kedaulatan untuk mengatur negara dan rakyat terletak di tangan seluruh rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan. Kerakyatan yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah demokrasi yang tercantum dalam Pancasila sebagai sila keempat dan dinamakan demokrasi Pancasila. Asas demokrasi di Indonesia ialah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pidato 1 Juni 1945 ditegaskan bahwa prinsip kesejahteraan adalah prinsip tidak adanya kemiskinan di alam Indonesia merdeka. Keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur. Kebahagiaan buat semua orang, tidak ada penghisapan, tidak ada penindasan, dan penghinaan. Semuanya bahagia, cukup, sandang, dan pangan. Sila ini secara bulat berarti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapat perilaku yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. H. Pancasila sebagai sumber nilai. Bagi bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah Pancasila. Ini berarti bahwa seluruh tantangan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik, buruk, dan besar salahnya sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila itu merupakan nilai intrinsik yang kebenarannya dapat dibuktikan secara objektif serta mengandung kebenaran yang universal. Dengan demikian, tinjauan Pancasila berlandaskan pada Tuhan, manusia, rakyat, dan adil sehingga nilai-nilai Pancasila memiliki sifat objektif. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri negara yang memuat nilai-nilai luhur untuk menjadi dasar negara sebagai gambaran di dalam tata nilai kehidupan 8 bernegara. Ada yang disebut sebagai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar, asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang kurang lebih mutlak. Nilai dasar berasal dari nilai-nilai kultural atau budaya yang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu yang berakar dari kebudayaan
sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang mencerminkan hakikat nilai kultural. Nilai instrumental. Pelaksanaan umum nilai-nilai dasar biasanya dalam wujud nilai sosial atau nilai hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam lembaga-lembaga yang sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu. Nilai praktis. Nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan bahan ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental sungguh hidup dalam masyarakat atau tidak. Di dalam Pancasila tergantung nilai-nilai kehidupan berbangsa. Nilai-nilai tersebut adalah nilai ideal, nilai material, nilai positif, nilai logis, nilai estetis, nilai sosial, dan nilai religius atau keagamaan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.